Semenjak pakai aplikasi ini, ujian berjalan dengan aman. Siswa nggak bisa lagi menggunakan tombol navigasi, mau diklik sekali ataupun dengan klik ditahan. Notifikasi juga tidak bisa dibuka seperti ini. Mau menggunakan floating app juga nggak bisa, jadi siswa nggak bisa browsing-browsing menggunakan aplikasi mengambang. Mau nurunin volume juga nggak bisa, akan otomatis naik full 100%. Mau screenshot layar, dijamin aman. Pakai 3 jari juga masih aman. Mau belah layar pakai 3 jari ke atas juga masih aman. Mau copy paste teks yang ada di soal juga nggak bisa. Mau keluar dari ujian, harus memasukkan password dan akan ada notifikasi yang keras seperti ini. Sangat aman sekali ya. Nah, jadi ini merupakan aplikasi RDF Exam Browser versi 12. Nanti akan di-custom dengan nama sekolah dan juga sesuai kebutuhan. Di sini saya akan coba untuk menghidupkan Bluetooth, mengaktifkan floating apps. Ini merupakan yang bawaan handphone dan juga saya akan menginstal floating apps dari Play Store seperti ini. Ini biasanya beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh murid-murid kita dalam ujian. Oke, sekarang kita akan coba buka aplikasinya RDF Exam Browser ini. Ini sudah di-custom dengan nama sekolah. Ini kita buka saja dan pertama kali masuk langsung mendeteksi floating apps terinstall di HP kita. Jadi selama floating apps-nya masih terinstall, ini nggak bisa membuka aplikasi ujian ini. Mau nggak mau, floating apps-nya harus dihapus. Kita uninstall aja seperti ini. Setelah itu, untuk floating apps bawaannya kita biarkan saja. Nah, kita buka aplikasinya, sekarang Bluetooth-nya terdeteksi. Jadi nggak bisa juga pakai Bluetooth, takut disalahgunakan nanti menggunakan headset. Sekarang kita buka aplikasinya dan sudah bisa. Untuk masuk, ini menggunakan password. Password ini bisa di-request saat pemesanan. Oke, ada notifikasi penyematan, kita setujui dan kita klik lanjutkan. Ini tampilan home-nya. Tampilannya sangat fresh sekali, sangat baru fitur-fiturnya. Untuk ujian bisa menggunakan scan QR code, masuk URL dan e-ujian. Dan beberapa fitur lain yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan jadwal ujian, informasi ujian, website sekolah juga bisa. Kita akan coba ujian menggunakan link ujian. Nah, nanti di sini siswa akan memasukkan ujian kita. Misalkan link Google Formulir, Google link website sekolah, ataupun link-link lain untuk ujian. Nah, itu contohnya. Untuk keluar dari halaman ujian, memasukkan kode juga yang bisa di-request. Selanjutnya, cara kedua adalah menggunakan scan QR code. Code-nya juga spesial. Bapak Ibu akan diberikan sebuah website untuk menggenerate QR code. Bisa menggenerate portal ujian menggunakan Google Sheet seperti ini. Jadi ini merupakan Google Sheet yang di dalamnya adalah jadwal-jadwal ujian yang linknya dari Google Formulir seperti ini misalkan. Nah, jadi bisa opsional, yang mau jadikan QR code adalah link Google Sheet-nya ataupun link Google Formulirnya secara langsung. Ini contohnya adalah yang Google Sheet. Nah, di generator QR code-nya ini bisa masukkan logo, bisa memberikan kegiatan ujiannya apa saja, dan memasukkan linknya seperti ini. Dan hasilnya nanti seperti ini. Dan QR code ini hanya bisa di-scan oleh aplikasi Exam Browser, nggak bisa di-scan pakai QR scanner lainnya, sehingga akan aman sekali. Nah, tinggal dipilih aja modenya yang digunakan, mode apa, mau portrait ataupun landscape, misalkan portrait. Nah, jadi ini tadi ya, link yang dari Google Sheet pakai QR code yang khusus dibuat, sehingga QR code-nya aman, nggak bisa dibuka oleh aplikasi lain. Nah, ini contohnya. Keluar juga pakai password dan akan ada notifikasi seperti ini. Jadi ketahuan ya siapa saja yang keluar. Fitur favorit saya di sini adalah menu e-ujian. E-ujian ini merupakan link yang sudah ditanamkan ke dalam aplikasi. Misalkan adalah link Google Sheet yang tadi, itu linknya langsung ditanam sehingga siswa nggak perlu lagi input link, nggak perlu lagi scan QR code, langsung klik menu e-ujian aja. Dan tinggal pilih resolusi ataupun orientasi layarnya yang mana. Dan bisa langsung masuk ke dalam portal ujian. Portal ujiannya bisa pakai Google Sheet, kalau yang ini pakai card.co. Tutorialnya ada pada deskripsi video ini. Nah, ini misalkan ada link ujiannya. Nah, tinggal dipilih aja dan siswa bisa ngerjakan soal seperti biasanya. Jawab soal-soalnya di pilihan ganda dan seterusnya. Nah, kita akan lihat fiturnya secara lengkap di sini. Kita mulai menggunakan tombol navigasi satu kali seperti ini. Nggak bisa ya, mau kita tahan juga nggak bisa. Jadi ini aman. Kita cek notifikasi, kita tarik, nggak keluar notifikasinya aman. Di sini hanya disediakan tombol back, next, indikator baterai, jam, refresh, dan layar penuh. Floating apps-nya coba kita buka. Ini floating apps ini biasanya disalahgunakan ketika ujian.
Floating Apps membuka aplikasi lain, misalkan buka file, buka browser, ataupun buka WA untuk komunikasi. Jadi ini nggak bisa. Diklik Floating Apps-nya nggak bisa. Volumenya coba kita turunin. Bisa juga ya, otomatis naik lagi dan akan ada notifikasinya. Mau di screenshot soalnya juga nggak bisa. Pakai 3 jari coba screenshotnya, masih aman, nggak bisa juga. Belah layar di HP ini, belah layarnya pakai 3 jari ke atas juga nggak bisa ya. Copy paste teksnya, mau browsing nggak bisa. Buka browsing aja nggak bisa. Copy pastenya juga nggak bisa. Selanjutnya kita cek lagi, ini merupakan layar penuh sehingga tampilannya jadi full, siswa bisa. Untuk mengembalikannya pencet tombol home aja. Nah ini tombol back, tombol next-nya aktif, dan juga tombol refresh-nya bisa digunakan untuk merefresh halaman kalau nanti terjadi macet. Untuk keluar harus menggunakan password lagi. Dan lagi-lagi ada notifikasinya seperti ini. Nah di sini ada fitur-fitur lain ya yang bisa kita gunakan. Yang ini sangat lengkap sekali lah fiturnya, fresh, dan untuk ujian sudah aman sekali. Nah silakan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan aplikasi ini boleh menghubungi kami melalui link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.